이강수. 내가 다 받쳐드릴게. 집요한 게 있어요. 팩트. 그럼 팔다가 남는 게 있을 거 아니야. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Yadang, The Snitch. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Hwang Byung-guk dan diperankan oleh Kang Ha-nyul sebagai Lee Kang-soo, Yoo Hae-jin sebagai Koo Gwan-hee, Park Hae-joon sebagai Oh Sang-jae, Ryu Kyung-soo sebagai Jo-hun dan Cho Won-bin sebagai Eum Soo-jin. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang narapidana yang menjadi informan polisi untuk menangkap gembong narkoba. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Kang-soo menginterogasi seorang pecandu dan menyuruhnya untuk membuka mulut. Pecandu itu diiming-imingi mendapatkan uang dalam bentuk bitcoin dan pecandu itu setuju. 밥은 키로로? 100kg나. 1억 6천. 비트코인으로. 들어. 오케이. 이쪽은 매스컴 타고. Kini Kang-soo mendatangi seseorang yang sedang akan mengantarkan paket narkoba. Kang-soo pun meminta nama besar kepada seseorang supaya orang itu dapat lepas dari jeratan hukum. 때 되면 다 징역 보내주고. 상나가. 원하는 게 뭔데? 돈. 세트로다가. Kembali ke 3 bulan sebelumnya, Kang-soo sedang mengantarkan pelanggan taksinya dan pelanggan itu menyuruhnya menunggu sebentar dan memberikan minuman untuk Kang-soo. 얼굴 좀 보고 올 테니까. Kang-soo pun ditahan dengan kasus penyalahgunaan narkoba karena di minuman itu sudah dicampuri narkoba. 마약류 관리법 위반으로. Ada jaksa bernama Gwan-hee sedang memeriksa berkas-berkas tahanan. Kemudian Gwan-hee memanggil Kang-soo dan melihat berkas tentang Kang-soo yang ternyata Kang-soo hanya dijebak supaya dapat ditangkap tentang penyalahgunaan narkoba untuk kenaikan pangkat seorang polisi. Kini Kang-soo dites oleh Gwan-hee dan dirinya lulus dari tes itu dan kini Kang-soo menjadi informan untuk jaksa Gwan-hee dan kepolisian. Kang-soo disuruh untuk mengisi jaringan narkoba yang sudah dipetakan oleh Gwan-hee. Jika berhasil makan hukuman Kang-soo akan dikurangi setengahnya. Kang-soo memulai aksinya dengan menyelamatkan Heung Sik yang sedang diintimidasi. Keesokannya Kang-soo mulai lagi dan memasukkan narkoba ke dalam celana tahanan musuhnya itu dan ditemukan oleh polisi. 잠깐 이거 뭐야? Saat Heung Sik sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya, Kang-soo mendapatkan informasi lalu menulis di bagannya Gwan-hee. Kini bagan Gwan-hee sudah terisi penuh. 됐어. 인천 대규모 마약 밀매 조직의 Heung Sik ditahan oleh para polisi. Kang-soo dipindahkan lapasnya dan Gwan-hee naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa. Kemudian Gwan-hee ngobrol dengan Kang-soo tentang masa lalunya. 생선 떼다가 내다 팔고. 과시 받으면서 살면 안 된다고. 들은 거야. Gwan-hee bilang jika dirinya akan dipindahkan ke Seoul Barat dan Gwan-hee menawari Kang-soo untuk menjadi informan profesional dan tidak pusing masalah uang serta dapat membantu pekerjaan Gwan-hee. 강수야, 먹고 살 걱정 안 해도 된다. 새끼 웃네. 땀 사실었어. Kembali ke masa kini, Sang-jae mendapatkan Soo-jin yang sudah menjadi pecandu namun Soo-jin tidak mau keluar dari mobil sehingga mobilnya diderek menuju kantor polisi. Soo-jin kini diinterogasi oleh polisi. Namun hanya diam saja dan akhirnya Sang-jae yang menginterogasi dan mendapatkan apa yang polisi inginkan yaitu orang yang bernama Ji-sung. 유민구, 유세요. 일문고사를 회장하려면 내 이름이 뭔지 모르지? 팀장. 그런데 약쟁이들은 옥황. 통화 누를까? Sang-jae mengancam Soo-jin jika tidak mau bekerja sama maka Soo-jin akan dijebloskan ke dalam penjara. 불어. 엄수진이요. 그냥 있는 대로만 얘기하면 그냥 치워봐. 다음날 일어나면 100명이 또 그 약을 준 놈부터 시작. Kini Kang-soo dan Gwan-hee ngobrol di ruangan Gwan-hee. Kini Gwan-hee terlihat sangat ambisius untuk menuju Kejaksaan Pusat Seoul dan meminta Kang-soo untuk membantu dirinya. Kang-soo pun bilang jika Gwan-hee percayakan saja semuanya kepada dirinya. 쉣! 가만히 있어봐.
Mereka pun bersantai dan Kang Su menjelaskan jika mendapatkan barang yang harganya sangat mahal sehingga hanya kelas atas saja yang dapat menikmati barang haram itu. 오제철. 주유소에서 그냥 기름이 줄줄줄 주면은 뻥 하고. Keesokannya Taiso sedang mengkonsumsi narkoba di mobilnya lalu mendapat telepon dari Kang Su jika Taiso sedang diikuti oleh Sang Jae dan Kang Hu bilang akan membantu Taiso untuk memotong dan melindungi Taiso. 차 돌리라. 야마모토 이 새끼가 진짜 Dan disuruh untuk ke sebuah tempat yang diarahkan oleh Kang Su. Ternyata Taiso dapat tertangkap oleh Guan Hee dan anak buahnya dari kejaksaan. 아이 검찰이면 막 남의 아니 얘는 우리가 며칠 Di mobil itu Taiso diinterogasi oleh Guan Hee dan juga Kang Su sehingga Taiso membuka mulutnya siapa atasannya. 얼마나 때리실 거예요? 뭐한 약 소지 이것만 해도 최소치. 여기서 공적으로 마무리를 할까요? 한 대 피우고 사인하자. Malam harinya Sang Jae menelpon Sojin untuk meminta informasi darinya. Lalu setelah mendapat informasi, Sang Jae dan anak buahnya meluncur ke TKP. Di TKP ternyata Guan Hee dulu yang sudah datang bersama anak buahnya serta Kang Su dan Taiso. 예, 자 준비하세요. 그래 수고했어. Di dalam klub malam itu Guan Hee dan Kang Su menyisir klub malam itu. Kang Su mendapati tempat lain sedang pesta besar-besaran dan ditangkan oleh jaksa Guan Hee dan anak buahnya. 몰라 어디 소속이야? 어? 나 TV 출연 한번 해야지. Saat Sang Jae datang dengan marah-marah karena incarannya keduluan lagi dan informannya juga ikutan ditangkap oleh anak buah Guan Hee. 존나게 빨라요. Saat itu di tempat Guan Hee dirinya ditelepon kepala jaksa Seoul Timur namun diabaikan saja dan ayah dari anak yang sedang Guan Hee tangkap menawari untuk Guan Hee bisa naik jabatan jika masalah anaknya cepat terselesaikan. 해주시면 우리 이번 인연으로 더 좋아지실 거. Kini Guan Hee kedatangan Taiso dan menyuruh Taiso untuk melupakan segalanya namun Taiso ingin menghabisi Kang Su. Di tempat Kang So dirinya ditabrak dan dilindas oleh Taiso. Kini anak buah Taiso menyuntikkan narkoba ke Kang So dan Taiso juga menusukkan lagi ke tubuh Kang So. 아이고야. 죽인다 했지. 강수야. Kini dirinya akan dibakar hidup-hidup oleh Taiso. 양만 매기가 내다 버리라. 3 bulan kemudian, kini terlihat Kang Su hidup menderita seperti di penjara. 먹고 싶다며. 이 먹어야 괜찮아진다니까. 온갖 게 다 보여. Kang So terlihat kesusahan untuk menelan makanan tetapi tetap dipaksakan. Kang So berlatih keras di dalam ruangan sempit itu. Di tempat Sang Jae dirinya dibebaskan dari tuduhan polisi yang menerima suap. 상재는 무죄. Kini Sang Jae sedang curcol dengan teman polisinya dan temannya menyarankan untuk tidak mencari gara-gara dengan jaksa. 어차피 신고 대비만은 그거 아유 형님이 재판 끝날 때까지 형님이 현장에 나오면은 Saat sendirian, Sang Jae melihat Kang Su di atas jembatan lalu menghampirinya. 우리가 할 얘기가 많다 그지? 그렇게 다짜고짜 도와주러 온 건데. Setelah sedikit berbincang mereka pun bertarung. 네가 날 엮어놨지? 같이 나간 거라고. 영태선. Namun ada Sojin dan membawa mereka berdua ke tempatnya. 기겁하게 덕분에요. 따가라. Mereka bertiga pun berbincang-bincang. Jika mereka bertiga dijebak oleh jaksa, Sojin pun memberikan foto dan namanya adalah Cho Hun, orang itu yang telah menjebak mereka bertiga. 엄한 사건 사건 수사하던 마스 경찰. 유력 대통령
Mereka bertiga pun mendiskusikan caranya untuk melumpuhkan mereka satu persatu dengan cara menahan Taiso terlebih dahulu. 갑시다. Sang Jae dan Kang Su mendatangi seseorang yang dulunya adalah gembong besar namun semuanya diambil alih oleh Taiso. Gembong itu bernama Haknam. Kini Haknam berkomplot dengan mereka setelah dipanas-panasi oleh Sang Jae. 영태수에 사장님 여기다 짱 박히게 만든 그 새끼. 있습니까? Haknam membeberkan semua rencana pengiriman Taiso kepada mereka berdua. 객고는 야마모토 쪽 한 놈에다가 장어와 약을 싣고 다이렉트로 쫙 쏘는데 딱 그 운전하는 일본아가 그 집 요번 주 금요일 Saat itu mereka bergerak masing-masing. Sang Jae bersama Kang Su bergerak untuk mengambil barang yang sedang dalam pengiriman. 무조건 나? 지 물건 10분 내로 나와. Kini Kang Su akan mengambil barang itu. Namun Sang Jae yang melihat ada Taiso langsung berambisi untuk menahan Taiso. 나도 해장이 날라. Sang Jae pun bertarung melawan dua orang anak buah Taiso, dan Taiso dapat kabur. Setelah sampai di luar, Taiso mendapati truknya sedang dibobol dan menemukan ada Kang So. Mereka berdua pun bertarung di dalam tempat itu. Mereka berdua berhasil mengalahkan musuhnya masing-masing. Setelah mewawancarai Taiso, mereka berdua mendapatkan video yang mereka inginkan. Di tempat Sojin, dirinya juga mendapatkan video yang diinginkan dan mereka pun menggabungkan video tersebut. 성공했대. Kini Taiso dibawa ke kantor polisi. 물어보자. 구검사. 야, 형님 이게 뭐예요? 내가 직접 받을 거야, 알겠어? Saat semua tim sudah mendapatkan video yang mereka inginkan, mereka pun saling memberikan kabar. 그 약속 지켜. 선생님 좀 바꿔줘. 아, 왜? 나 운전 중이야. 나한테 할 말 없어. 얼른 해요, 빨리. Namun di tengah jalan mobil yang ditumpangi Sojin ditabrak hingga terguling sehingga membuat Kang Su dan Sang Jae panik. 여보세요? Di mobil Sujin, hanya Sojin yang masih sadar dan orang yang akan menolongnya itu hanya mengambil HP Sojin dan membuat Sojin tewas. Mobil itu sudah terbakar saat Kang Su dan Sang Jae datang. Saat itu Guan Hee menemui Kang Su di sebuah jembatan. 오랜만이다. 좋아 보입니다. 1년 만에 보는 건가? 뭐라고? Mereka berdua ngobrol tentang video skandal anak calon presiden. Kang Su sedikit memancing obrolan tentang Guan Hee yang menjadi abangnya. 약하지 말래매. 한테 주사기를 꽂냐? Namun jawaban Guan Hee membuat hati Kang Su sakit. Kang So sebelum pergi pun mengancam Guan Hee. 어떤 개 지랄. 우리 다음에 Kang Su dan juga Sang Jae menuju ke tempat lawan politik dari orang yang Guan Hee dukung. 줘 빨리. Sang Jae turun sendiri untuk menemui Sung Hyup. Namun Sang Jae dihadang oleh pengawalnya Sung Hyup dan anggota kejaksaan datang untuk meringkus Sang Jae beserta mengamankan barang bukti. 이강수는 없었습니다. 참 많이 만들으셨네요, 형사님. 대한민국 방방곡곡 싹. 우리도 끝이 뻔한. Guan Hee meminta seorang wartawan untuk menyebarkan berita tentang anak calon presiden yang bernama Cho Hun yang menggunakan narkoba. 기자도 마찬가지잖아. Setelah tayang lalu Guan Hee meminta Cho Hun datang sendiri ke kejaksaan atau akan dipaksa dijemput anak buah Guan Hee. 조은이 지발로 걸어 들어온다니까. Guan Hee sedang menginterogasi Sang Jae dan menekan Sang Jae untuk memberitahu keberadaan Kang Su.
Saat Sang Jae tidak mau, lalu Guan Hee sedikit mengancam anak dan istrinya. 따님이 한 6살 되나요? 저걸 지키셔야죠. 그죠? Kini Sang Jae pun mau bekerja sama dan memberikan koordinat keberadaan Kang Soo. 수산, 이거 팩스로 줘요. 알겠습니다. 확실하죠? Ternyata Guan Hee memberikan koordinat itu ke Taiso untuk segera menghabisinya. Saat Taiso datang dan akan menghabisi Kang Soo, ternyata di situ ada Haknam dan anak buahnya yang sudah menunggu kedatangan Taiso. Pertarungan dimulai dan dengan mudah Haknam menghabisi Taiso dan anak buahnya. Di tempat Guan Hee, dirinya kaget dengan berita yang sedang tayang sekarang dan Cho Hun juga kebingungan karena semua rencananya terdengar di seluruh penjuru Korea. Hal itu direkam langsung oleh Kang Soo. Berita tersebut terekam jelas dan tersebar di berbagai platform medsos. Kembali saat Kang Soo dan juga Sang Jae di mobil. Kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk membongkar semua kebusukan Guan Hee dan juga Cho Hun. Di mana rencana dari Kang Soo sangat presisi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari Guan Hee. 이게 갖고 좀 서운하셨죠? 요거는 내 거. Di waktu sekarang, Guan Hee sedang berlari untuk menuju tempat Kang Soo yang merekam itu. Mereka berdua pun bertemu dan Guan Hee emosi kepada Kang Soo. Namun Kang Soo dapat mengatasi Guan Hee dan pergi dari tempat itu. 내가 말했지. Kini di tempat ayahnya Cho Hun, dirinya diwawancarai oleh reporter lalu orang-orang melemparinya dengan telur dan tepung. Cho San pun didatangi oleh Sang Jae dan akan ditangkap. Namun Cho Hun memilih untuk bundir. Lalu di tempatnya Guan Hee dirinya ditangkap. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.